Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu pengertian segitiga, jenis-jenis apa saja dari segitiga, dan garis istimewa pada segitiga. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Disimak ya anak-anak dari video penjelasan materi yang Ibu berikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, memahami keliling dan luas segitiga. Yang kedua, menerapkan konsep luas segitiga untuk menyelesaikan masalah. Kita mulai pembahasan materi dari keliling segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Apakah kalian tahu? Nah, tentunya pasti kalian tahu ya. Ini adalah salah satu bangun datar segi 4 yang bernama persegi. Nah, gambar selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar jajar genjang. Wah, ada lagi. Gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar trapesium. Ini merupakan gambar apa anak-anak? Nah, ini adalah gambar persegi panjang. Bagaimana caranya menentukan keliling bangun datar tersebut? Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar segitiga berikut ini. Ya, ini adalah gambar segitiga. Nah, ini juga ada gambar segitiga. Apakah cara yang sama dapat dilakukan untuk menentukan keliling dari segitiga tersebut? Bagaimana anak-anak? Apakah sama dengan menentukan keliling dari bangun datar yang disajikan tadi? Bangun-bangun tersebut dapat diketahui kelilingnya dengan menjumlahkan panjang setiap sisinya. Hal yang sama berlaku untuk segitiga dengan menjumlahkan panjang ketiga sisinya, maka dapat diketahui keliling dari segitiga tersebut. Nah, ini ada gambar segitiga ABC dengan sisi A, sisi B, dan sisi C. Sehingga kita dapat menentukan keliling segitiga ABC sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Sehingga C ditambah A ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah C. Kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C. Maka kita dapat rumus keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C, atau dengan menjumlahkan panjang ketiga sisinya, maka dapatlah keliling dari segitiga tersebut. Sekarang kita bahas contoh-contoh soal ya. Kalian juga harus memperhatikan dan memahami bagaimana
cara pengerjaan dari soal-soal berikut ini. Nah, disajikan segitiga GHI dengan panjang sisi HI yaitu 7 cm, GI 5 cm, dan GH 4 cm. Hitunglah keliling segitiga GHI di samping. Bagaimana caranya? Nah, kita jawab, yaitu langsung saja kita menjumlahkan ketiga sisinya, yaitu keliling segitiga GHI sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Jadi, keliling segitiga GHI adalah 16 cm. Paham anak-anak? Contoh soal yang kedua, disajikan segitiga ABC dengan AB 8 cm dan BC 6 cm. Hitunglah keliling segitiga ABC di samping. Nah, kita ketahui bahwa segitiga ini adalah segitiga apa, anak-anak? Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kita ketahui bahwa keliling segitiga itu dengan menjumlahkan ketiga sisinya. Tetapi pada segitiga ini, sisi AC belum diketahui. Maka, kita harus mencari terlebih dahulu sisi AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kalian harus ingat materi teorema Pythagoras ini sudah pernah diajarkan pada sekolah dasar dahulu. Nah, kita ingat kembali sekarang cara menentukan sisi AC, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sedangkan jika kalian menemui segitiga siku-siku yang tidak diketahui salah satu sisinya, pada soal-soal nanti yang lain, kita bisa mencari sisi AB itu dengan cara AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari sisi BC, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa sisi AC itu merupakan sisi miring. Diingat ya bahwa sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Kita lanjut, kita akan mencari sisi AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. AC kuadrat sama dengan 100. Nah, kita bisa cari sisi AC-nya dengan mengakarkan 100, yaitu akar dari 100 adalah 10 cm. Nah, kita sudah dapat sisi AC, maka kita dapat menentukan keliling dari segitiga ABC, yaitu 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24. Jadi, keliling segitiga GHI adalah 24 cm. Contoh soal yang selanjutnya,
Perhatikan gambar berikut. ABC adalah sebuah segitiga sama kaki. Nah, ini adalah gambar segitiga sama kaki. Jika diketahui keliling segitiga adalah 80 cm, maka panjang AC sebesar titik-titik cm. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita ketahui bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Berarti sisi AC sama dengan sisi BC. Nah, kita misalkan AC sama dengan BC sama dengan X. Nah, kita bisa mengetahui sisi AC dengan menggunakan apa yang diketahui dari soal, yaitu yang diketahui keliling segitiga adalah 80. Maka kita awali dengan rumus keliling segitiga, yaitu keliling sama dengan AB ditambah AC ditambah BC. Kita substitusikan 80 keliling segitiganya sama dengan 20 itu panjang sisi AB ditambah X karena pemisalan tadi dan ditambah X. 80 sama dengan 20 ditambah 2X dan 80 dikurang 20 karena 20 pindah ruas sama dengan 2X. 60 sama dengan 2X. Nah, sehingga kita tukar tempat. 2X sama dengan 60, X sama dengan 60 dibagi 2, X sama dengan 30. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X. Maka, dari pemisalan tadi, AC sama dengan BC sama dengan X. Jadi, AC sama dengan 30 cm. Ya, panjang AC sebesar 30 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut 3 meter, 7 meter, dan 10 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya Rp45.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Nah, bagaimana anak-anak? Dan jika menemui contoh soal cerita seperti ini, kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui sisi tanah 3 meter, 7 meter, dan 10 meter. Dan biaya pemasangan pagar yaitu Rp45.000 per meter. Nah, yang ditanyakan apa dari soal tersebut? Ditanya berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita terlebih dahulu mencari keliling tanah tersebut, yaitu 3 meter ditambah 7 meter ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Nah, sehingga kita bisa dapat biaya yang diperlukan. Biaya yang diperlukan itu Rp45.000 per meter. Maka biaya sama dengan hasil dari keliling tersebut yaitu 20 meter dikali dengan Rp45.000 sama dengan Rp90.000. Jadi, biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah Rp90.000. Baiklah, kita sudah membahas
materi keliling segitiga. Sekarang kita membahas luas segitiga. Perhatikan persegi panjang ABCD di samping. Nah, ini adalah gambar persegi panjang ABCD. Ada garis diagonal BD membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini membagi dua bagian yang sama besar. Dari gambar tersebut, kita mencari luas persegi panjangnya dengan rumus luas ABCD sama dengan P dikali L. Nah, dari luas persegi panjang itu ada dua segitiga, yaitu dari segitiga DAB dan segitiga BCD. Maka kita substitusikan luas DAB ditambah luas BCD sama dengan P-nya itu kita ganti AB dikali L-nya diganti AD. Maka didapat dua luas segitiga sama dengan AB itu A dikali AD itu T. Maka luas segitiga A dikali T dibagi 2. Bisa kita tulis kembali, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka kita dapat rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Jika sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah ABC, maka luasnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Ya, di sini sudah ada segitiga ABC dengan sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Terlebih dahulu kita akan mencari nilai S dengan S sama dengan setengah K. K di sini yaitu keliling. Maka luasnya adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Ini adalah rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Selanjutnya kita bahas contoh soal ya anak-anak. Hitunglah luas daerah segitiga berikut ini. Nah, bagaimana cara menjawab luas segitiga ini? Diketahui alas segitiga tersebut adalah 16 cm dan tingginya 9 cm. Maka luas segitiganya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 16 dikali 9 sama dengan 72. Maka luas segitiganya adalah 72 cm kuadrat. Nah, jangan lupa kalian untuk mencantumkan satuan dari luasnya, yaitu cm kuadrat. Contoh soal selanjutnya, hitunglah luas daerah segitiga berikut ini. Nah, ini adalah sebuah segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Bagaimana cara menjawab luas daerah segitiga tersebut? Nah, diketahui sisi A 8,5 cm, B 5 cm, dan C 10,5 cm.
Maka kita cari kelilingnya terlebih dahulu, yaitu 8,5 ditambah 5 ditambah 10,5 sama dengan 24. Kita cari nilai S, yaitu setengah dari kelilingnya. Maka sama dengan setengah dikali 24 sama dengan 12. Jadi kita dapat mencari luas segitiganya dengan rumus luas sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Maka sama dengan akar 12 dikali 12 dikurang 8,5 dikali 12 dikurang 5 dikali 12 dikurang 10,5. Maka sama dengan akar dari 12 dikali 3,5 dikali 7 dan dikali 1,5 sama dengan akar 441. Maka luasnya adalah 21. Jadi luas segitiga tersebut adalah 21 cm kuadrat. Contoh selanjutnya, Janika mempunyai sebuah kain syal dengan ukuran luas 0,6 meter kuadrat. Jika panjang sisi alas syal tersebut adalah 120 cm, tentukan tinggi kain syal tersebut. Nah, berarti dari soal ini kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui luas kain syal 0,6 meter kuadrat dan sisi alas syal adalah 120 cm. Ditanya, tentukan tinggi kain syal tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Luas kain syal berbentuk segitiga adalah 0,6 meter kuadrat atau 6.000 cm kuadrat. Nah, jadi kita ubah satuannya meter kuadrat menjadi cm kuadrat. Jadi dari luas kain syal itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan luasnya 6.000 sama dengan setengah dikali alasnya tadi 120 dan dikali tinggi, yaitu 6.000 sama dengan 60 dikali tinggi. Maka tingginya 6.000 dibagi 60 sama dengan 100. Jadi tinggi kain syal yang dimiliki Janika adalah 100 cm. Baiklah anak-anak, Ibu sudah memberikan penjelasan materi tentang keliling segitiga dan luas segitiga. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa rumus dari luas keliling segitiga yaitu dengan menjumlahkan ketiga sisinya, atau keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, sedangkan untuk rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jika sebuah segitiga diketahui panjang sisinya dengan sisi A, sisi B, dan sisi C, maka kita cari dulu nilai S-nya, yaitu setengah dari kelilingnya. S sama dengan setengah dikali K. Maka luasnya yaitu akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dan S dikurang C.